Salahuddin Al-Ayyubi lahir ke dunia pada tahun 1137 Masehi di kota Tikrit, sebuah kota kecil di tepi sungai Tigris yang kala itu berada di bawah kekuasaan dunia Islam yang tengah mengalami kemunduran politik dan perpecahan internal. Nama lengkapnya adalah Al-Malik An-Nasir. Salah ad-Din Yusuf bin Ayyub, seorang anak dari keluarga Kurdi yang sederhana, namun memiliki tradisi militer dan kesetiaan tinggi kepada penguasa. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, dan pamannya, Asaduddin Shirkuh, adalah tokoh penting dalam dunia ketentaraan dinasti Zanki, sebuah kekuatan Muslim yang berjuang mempertahankan wilayah Syam dari ancaman perang salib. Masa kelahiran Salahuddin bukanlah masa kejayaan Islam, melainkan masa penuh luka dan kehinaan, ketika Yerusalem, kota suci umat Islam, telah jatuh ke tangan tentara salib sejak tahun 1099 Masehi, disertai pembantaian besar-besaran terhadap penduduk Muslim dan Yahudi. Dalam suasana inilah Salahuddin tumbuh, bukan sebagai pangeran yang dimanjakan kemewahan istana, tetapi sebagai anak yang menyaksikan langsung ketegangan politik, ketidakadilan, dan kehancuran yang melanda dunia Islam. Sejak kecil, ia lebih dikenal sebagai pribadi pendiam, tidak menonjol dalam seni perang, bahkan cenderung menyukai ilmu pengetahuan, teologi, dan diskusi keagamaan dibandingkan latihan militer. Namun takdir besar perlahan menyiapkannya melalui lingkungan, peristiwa, dan bimbingan tokoh-tokoh besar di sekelilingnya. Ketika keluarganya hijrah ke Mosul dan kemudian ke Damaskus, Salahuddin mulai menyerap nilai-nilai keislaman yang kuat, kesederhanaan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap umat. Ia hidup di tengah dunia yang terbelah antara penguasa Muslim yang saling bersaing, dinasti Fatimiyah Syiah di Mesir yang melemah, serta ancaman terus-menerus dari kerajaan-kerajaan salib di Yerusalem, Antiokhia, dan Tripoli. Pada masa mudanya, hampir tak seorang pun menyangka bahwa pemuda Kurdi yang tenang ini kelak akan menjadi simbol persatuan umat Islam, penakluk Yerusalem, dan legenda besar yang dihormati bukan hanya oleh Muslim, tetapi juga oleh musuh-musuhnya sendiri di dunia Kristen. Namun justru dari ketenangan, kerendahan hati, dan keteguhan imannya, sejarah mulai menulis jalan panjang seorang pemimpin besar yang akan mengubah arah peradaban Timur Tengah dan meninggalkan jejak abadi dalam sejarah dunia. Memasuki usia remaja hingga dewasa muda, Salahuddin Al-Ayyubi mulai terlibat secara perlahan dalam dunia yang kelak membentuknya sebagai pemimpin besar. Meski pada awalnya, ia sendiri tidak menunjukkan ambisi untuk menjadi tokoh militer atau penguasa. Pendidikan yang ia terima di Damaskus lebih banyak berfokus pada ilmu agama, fiqh, hadis, dan sastra Arab, menjadikannya seorang yang taat, berakhlak lembut, dan sangat menjunjung nilai keadilan. Namun, bayang-bayang peperangan tak pernah jauh dari kehidupannya, karena pamannya, Asaduddin Shirkuh, adalah salah satu jenderal paling ditakuti dan dipercaya oleh Nuruddin Mahmud Zanki, penguasa kuat Suriah yang bercita-cita menyatukan dunia Islam untuk menghadapi tentara salib. Dalam kondisi politik yang rumit itu, Mesir menjadi wilayah strategis yang diperebutkan oleh dinasti Fatimiyah, kekuatan salib dari kerajaan Yerusalem, serta dinasti Zanki. Pada tahun 1164 Masehi, Salahuddin untuk pertama kalinya ikut serta dalam ekspedisi militer ke Mesir bersama pamannya, bukan sebagai panglima, melainkan sebagai pendamping dan pengamat. Perjalanan ini membuka matanya terhadap kenyataan pahit dunia kekuasaan, intrik istana, pengkhianatan, dan permainan politik yang jauh lebih berbahaya daripada medan perang. Di Mesir, ia menyaksikan langsung rapuhnya kekuasaan dinasti Fatimiyah yang telah kehilangan legitimasi rakyat, serta bagaimana pasukan salib hampir mencengkeram wilayah itu. Dalam berbagai pertempuran dan pengepungan, termasuk di Bilbais dan Kairo, Salahuddin belajar tentang disiplin pasukan,
strategi bertahan, dan pentingnya kesabaran dalam kepemimpinan. Meski masih muda dan belum menonjol, ketenangannya di tengah kekacauan, ketaatannya dalam beribadah, serta kesetiaannya kepada pamannya dan Nuruddin mulai menarik perhatian para prajurit dan ulama. Ketika Shirkuh wafat secara mendadak pada tahun 1169 Masehi, sebuah peristiwa besar mengubah jalan hidup Salahuddin secara drastis. Ia diangkat sebagai wazir Mesir, jabatan tertinggi setelah khalifah, meskipun usianya masih muda, dan ia bukan bagian dari elit Fatimiyah. Pengangkatan ini mengejutkan banyak pihak, bahkan memicu keraguan dan perlawanan internal. Namun justru disinilah ujian sejati Salahuddin dimulai. Dari seorang pemuda pendiam yang enggan tampil ke depan, ia kini berdiri di pusat pusaran kekuasaan, memikul beban besar untuk menstabilkan Mesir, menjaga kesetiaan kepada Nuruddin, dan menghadapi ancaman musuh dari dalam dan luar. Sementara sejarah perlahan mendorongnya menuju peran yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sebagai wazir Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi segera menyadari bahwa tantangan terbesarnya bukan hanya datang dari pasukan salib atau ancaman luar, melainkan dari dalam istana itu sendiri. Dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah Ismailiyah telah berkuasa di Mesir selama lebih dari 2 abad. Namun, pada masa itu, kekuasaannya tinggal bayangan dari kejayaan masa lalu. Khalifah Al-Adid masih berkuasa secara simbolis, sementara istana dipenuhi pejabat yang saling berkhianat, tentara bayaran yang tidak loyal, dan rakyat yang hidup dalam kemiskinan serta ketidakpastian. Dengan kecerdikan politik yang halus namun tegas, Salahuddin tidak melakukan perubahan secara tergesa-gesa. Ia memahami bahwa kekuasaan sejati bukan diraih dengan kekerasan semata, melainkan dengan membangun kepercayaan rakyat dan dukungan ulama. Perlahan, ia mengganti pejabat-pejabat kunci dengan orang-orang yang setia, membentuk pasukan yang loyal kepadanya, serta memperkuat pertahanan Kairo dari ancaman serangan salib yang sewaktu-waktu bisa datang. Pada saat yang sama, ia mulai menegakkan kembali ajaran Sunni di Mesir dengan cara yang bijaksana. Mendirikan madrasah Sunni, mengangkat kodi dari kalangan Ahlus Sunnah, dan mengubah khutbah Jumat agar menyebut nama Khalifah Abbasiyah di Baghdad, bukan lagi Khalifah Fatimiyah. Langkah ini sangat simbolis namun menentukan, karena menandai berakhirnya kekuasaan Syiah Fatimiyah secara ideologis tanpa pertumpahan darah besar. Ketika Khalifah Al-Adid wafat pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin dengan tenang mengumumkan berakhirnya dinasti Fatimiyah, sekaligus menyatukan Mesir secara resmi ke dalam dunia Sunni di bawah legitimasi Abbasiyah. Peristiwa ini bukan sekedar pergantian rezim, melainkan titik balik besar dalam sejarah Islam, karena untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, Mesir kembali menjadi bagian dari barisan utama umat Islam Sunni. Dari sinilah lahir dinasti Ayyubiyah, dengan Salahuddin sebagai pemimpin de facto Mesir. Meskipun secara formal, ia masih menyatakan kesetiaan kepada Nuruddin Zanki. Namun, di balik kesetiaan itu, sejarah sedang mempersiapkan panggung yang lebih besar. Penyatuan Mesir dan Suriah di bawah satu komando. Sebuah mimpi lama dunia Islam yang kelak menjadi senjata paling ampuh untuk menghadapi tentara salib dan merebut kembali Yerusalem. Wafatnya Nuruddin Mahmud Zanki pada tahun 1174 Masehi menjadi peristiwa yang mengguncang keseimbangan politik dunia Islam, dan sekaligus membuka jalan baru yang penuh ujian bagi Salahuddin Al-Ayyubi. Nuruddin bukan hanya penguasa Suriah, tetapi juga simbol persatuan, keadilan, dan perlawanan terhadap tentara salib. Ketika ia meninggal dunia, pewarisnya, As-Salih Ismail, masih berusia sangat muda dan belum memiliki kekuatan maupun wibawa untuk mengendalikan para amir dan panglima yang saling berebut pengaruh. Suriah pun terpecah menjadi wilayah-wilayah kecil yang dipimpin oleh para penguasa lokal. Sebagian di antaranya
bahkan lebih sibuk berperang melawan sesama Muslim daripada menghadapi ancaman salib. Dalam situasi genting ini, Salahuddin berada di posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia dituntut setia pada warisan Nuruddin. Sementara di sisi lain, ia melihat dengan jelas bahwa perpecahan ini hanya akan memperkuat musuh bersama. Dengan kehati-hatian dan perhitungan matang, Salahuddin memutuskan untuk bergerak ke Suriah, bukan sebagai penakluk yang haus kekuasaan, melainkan sebagai pemersatu yang membawa stabilitas. Ia memasuki Damaskus tanpa perlawanan berarti, disambut oleh rakyat dan ulama yang mengenalnya sebagai pemimpin adil dan religius. Namun, langkah ini memicu kecurigaan dan permusuhan dari para penguasa Aleppo dan Mosul yang menganggap Salahuddin sebagai ancaman. Konflik bersenjata pun tak terelakkan. Tetapi dalam setiap peperangan melawan sesama Muslim, Salahuddin selalu berusaha meminimalkan pertumpahan darah dan lebih memilih jalur diplomasi jika memungkinkan. Perlahan namun pasti, melalui kombinasi kecerdikan politik, kekuatan militer, dan legitimasi keagamaan, ia berhasil menyatukan Mesir dan sebagian besar wilayah Suriah di bawah satu komando. Penyatuan ini bukan semata ambisi pribadi, melainkan fondasi strategis yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tentara salib. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, dunia Islam di kawasan Timur Tengah memiliki satu pemimpin yang dihormati, satu tujuan yang jelas, dan satu tekad bersama, membebaskan tanah-tanah suci dari penjajahan. Dari titik inilah, nama Salahuddin Al-Ayyubi mulai bergema bukan hanya di dunia Islam, tetapi juga di telinga para raja dan ksatria Kristen, sebagai sosok yang perlahan bangkit menjadi ancaman terbesar bagi keberlangsungan kerajaan-kerajaan salib di timur. Setelah Mesir dan sebagian besar wilayah Suriah berada di bawah kendalinya, Salahuddin Al-Ayyubi mulai memusatkan perhatiannya pada tujuan utama yang selama ini menjadi cita-cita Nuruddin Zanki dan harapan umat Islam: menghancurkan kekuatan tentara salib dan merebut kembali Yerusalem. Namun, Salahuddin bukan pemimpin yang gegabah. Ia memahami bahwa kerajaan-kerajaan salib, Yerusalem, Tripoli, dan Antioquia, meskipun terpisah secara geografis, memiliki jaringan aliansi kuat dengan Eropa dan pengalaman perang yang panjang. Oleh karena itu, ia memilih strategi jangka panjang: melemahkan musuh secara ekonomi, memutus jalur logistik, dan menghancurkan benteng-benteng penting satu persatu sebelum menghadapi pertempuran besar. Selama bertahun-tahun, pasukan Ayyubiyah melakukan serangan terukur ke wilayah-wilayah perbatasan, merebut kota, menghancurkan persediaan musuh, dan memaksa tentara salib hidup dalam ketakutan konstan. Di saat yang sama, Salahuddin menanamkan semangat jihad yang bukan sekedar perang fisik, tetapi juga perang moral dan spiritual, dengan melibatkan para ulama untuk membangkitkan kesadaran umat tentang pentingnya persatuan dan pengorbanan. Berbeda dengan banyak penguasa lain, Salahuddin hidup sangat sederhana, menolak kemewahan istana, dan menggunakan kekayaannya untuk membiayai pasukan serta membantu rakyat miskin, sehingga ia dicintai oleh tentaranya dan dipercaya oleh rakyat. Ketegangan mencapai puncaknya ketika muncul tokoh brutal dari pihak salib, Rainald of Chatillon, yang berulang kali melanggar perjanjian damai, merampok kafilah Muslim, bahkan mengancam akan menyerang Mekkah dan Madinah. Tindakan Rainald bukan hanya provokasi politik, tetapi penghinaan besar terhadap Islam, dan Salahuddin bersumpah bahwa darah kezaliman itu tidak akan dibiarkan. Dari sinilah, konflik terbuka tak lagi dapat dihindari. Pasukan Muslim mulai disiapkan untuk perang penentuan, sementara tentara salib yang meremehkan kesabaran Salahuddin tanpa sadar sedang berjalan menuju bencana terbesar dalam sejarah mereka. Semua jalan sejarah kini mengarah ke satu titik, sebuah dataran panas bernama Hattin, tempat di mana keseimbangan kekuasaan di Tanah Suci akan berubah selamanya. Perang Hattin pada tahun 1187 Masehi menjadi puncak dari kesabaran panjang
strategi matang, dan kepemimpinan visioner Salahuddin Al-Ayyubi. Di bawah terik matahari musim panas Palestina, pasukan tentara salib yang dipimpin Raja Guy de Lusignan dipaksa bergerak dari Safuria menuju Danau Tiberias. Sebuah keputusan fatal yang lahir dari kesombongan dan tekanan internal mereka sendiri. Salahuddin dengan cermat memanfaatkan kondisi alam, memutus sumber air, membakar padang rumput kering, dan mengepung musuh perlahan namun pasti. Pasukan salib yang kelelahan, kehausan, dan kehilangan disiplin akhirnya terjebak di dataran Hattin, dikelilingi oleh pasukan Muslim yang segar dan terorganisir. Dalam pertempuran sengit yang berlangsung seharian penuh, formasi tentara salib runtuh total. Ksatria-ksatria legendaris mereka gugur atau ditawan, termasuk Raja Guy sendiri. Salib sejati, simbol spiritual paling suci bagi tentara salib, jatuh ke tangan pasukan Muslim, menjadi tanda kehancuran moral yang tak terpulihkan. Salahuddin menunjukkan sisi kepemimpinannya yang tegas, sekaligus berprinsip ketika menghadapi para tawanan. Ia memaafkan Raja Guy, tetapi menjatuhkan hukuman mati kepada Rainald of Chatillon dengan tangannya sendiri, sebagai balasan atas pengkhianatan dan kejahatan yang telah ia lakukan. Kemenangan di Hattin bukan sekedar kemenangan militer, melainkan titik balik besar dalam perang salib, karena hampir seluruh kekuatan tentara salib di wilayah tersebut musnah dalam satu pertempuran. Kota-kota penting seperti Acre, Nablus, Jaffa, Beirut, dan Askalon jatuh satu persatu ke tangan pasukan Ayyubiyah tanpa perlawanan berarti. Dunia Kristen terkejut dan terguncang, sementara dunia Islam menyambut kemenangan ini dengan harapan baru yang telah lama padam. Di hadapan Salahuddin, kini terbentang jalan menuju tujuan terbesar yang selama puluhan tahun hanya menjadi luka sejarah. Yerusalem, kota suci yang telah berada di bawah kekuasaan salib hampir 9 dekade. Dengan langkah pasti dan hati yang penuh tanggung jawab, Salahuddin mempersiapkan babak sejarah berikutnya. Sebuah pengepungan yang bukan hanya akan menguji kekuatan militernya, tetapi juga nilai kemanusiaan dan keadilan yang ia yakini sepanjang hidupnya. Pada bulan Oktober tahun 1187 Masehi, setelah kemenangan gemilang di Hattin, pasukan Salahuddin Al-Ayyubi mengepung Yerusalem, kota suci yang selama hampir 90 tahun berada di bawah kekuasaan tentara salib. Berbeda dengan penaklukan brutal yang dilakukan pasukan salib pada tahun 1099 Masehi, yang menewaskan puluhan ribu Muslim dan Yahudi, Salahuddin menghadapi kota ini dengan pendekatan yang jauh lebih bermartabat dan manusiawi. Pengepungan berlangsung dengan tekanan militer yang terukur, sementara di dalam kota, para pembela Kristen yang dipimpin Balian of Ibelin menyadari bahwa perlawanan berkepanjangan hanya akan membawa kehancuran total. Setelah negosiasi panjang, Salahuddin menerima penyerahan Yerusalem dengan syarat-syarat yang mencerminkan nilai keadilan Islam. Penduduk Kristen diizinkan menebus kebebasan mereka. Kaum miskin yang tak mampu membayar ditebus menggunakan harta pribadi Salahuddin dan para pejabatnya. Serta tempat-tempat suci Kristen dilindungi dari perusakan. Ketika pasukan Muslim memasuki kota, tidak terjadi pembantaian, penjarahan, atau pemaksaan agama. Masjid Al-Aqsa dan Kubah Sakhrah dibersihkan dan dipulihkan, sementara gereja-gereja tetap berdiri dan dijaga. Sikap ini mengejutkan dunia Kristen dan bahkan membuat banyak sejarawan Eropa mengakui kebesaran jiwa Salahuddin sebagai ksatria sejati. Penaklukan Yerusalem bukan hanya kemenangan politik dan militer, melainkan kemenangan moral yang menunjukkan perbedaan tajam antara balas dendam dan keadilan. Nama Salahuddin kini tidak lagi sekedar simbol perlawanan Islam, tetapi menjadi figur universal yang dihormati lintas agama, dikenang sebagai pemimpin yang menang tanpa kehilangan kemanusiaannya. Namun kemenangan ini juga memicu reaksi besar dari Eropa, karena jatuhnya Yerusalem membangkitkan amarah dan ketakutan yang melahirkan Perang Salib Ketiga.
sebuah konflik besar yang akan kembali menguji keteguhan, kebijaksanaan, dan keimanan Salahuddin di hadapan musuh terkuat yang pernah ia hadapi. Perang Salib ketiga meletus sebagai reaksi langsung atas jatuhnya Yerusalem ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kali ini, dunia Kristen mengirim para penguasa terkuatnya. Richard pertama dari Inggris yang dijuluki Richard the Lionheart, Philip kedua dari Prancis, dan Kaisar Romawi Suci Friedrich Barbarossa. Meskipun Barbarossa tewas dalam perjalanan, kedatangan Richard mengubah dinamika perang secara drastis. Karena ia adalah panglima perang yang cerdas, berani, dan berpengalaman. Pertempuran antara pasukan Ayyubiyah dan tentara Salib kembali berkobar di sepanjang pesisir Palestina, terutama di kota Acre yang menjadi medan perang panjang dan melelahkan. Setelah Acre jatuh ke tangan Salib, Richard memerintahkan pembantaian ribuan tawanan Muslim, sebuah tindakan yang memperlihatkan kontras tajam antara gaya perang Salib dan prinsip kemanusiaan yang selalu dijaga oleh Salahuddin. Meski demikian, Salahuddin tidak membalas dengan kebrutalan serupa. Ia tetap memperlakukan tawanan Kristen dengan hormat dan menegakkan disiplin ketat di antara pasukannya. Konflik antara dua pemimpin besar ini bukan hanya perang pedang dan panah, tetapi juga perang kehormatan dan kecerdikan. Dalam beberapa pertempuran besar seperti Arsuf, Richard berhasil memenangkan kemenangan taktis. Namun ia gagal menghancurkan pasukan inti Salahuddin atau merebut kembali Yerusalem. Kedua pemimpin saling menghormati, meskipun berada di kubu yang berlawanan. Ketika Richard jatuh sakit, Salahuddin bahkan mengirimkan tabib pribadinya serta buah-buahan segar sebagai tanda kesatria sejati. Perang yang berkepanjangan melelahkan kedua belah pihak, sementara musim, logistik, dan tekanan politik di Eropa mulai melemahkan posisi tentara Salib. Perlahan, menjadi jelas bahwa kemenangan mutlak tidak mungkin diraih oleh salah satu pihak tanpa kehancuran besar. Dari sinilah, jalan menuju diplomasi mulai terbuka, menunjukkan sisi lain dari kepemimpinan Salahuddin, kebijaksanaan dalam memilih perdamaian ketika perang tidak lagi membawa manfaat bagi umat dan tanah yang ia lindungi. Setelah bertahun-tahun peperangan yang menguras tenaga, harta, dan nyawa, Salahuddin Al-Ayyubi dan Richard the Lionheart akhirnya mencapai kesepakatan damai pada tahun 1192 Masehi melalui Perjanjian Ramla. Perjanjian ini menetapkan bahwa Yerusalem tetap berada di bawah kekuasaan Muslim, namun peziarah Kristen diizinkan mengunjungi kota suci itu tanpa gangguan. Sebuah keputusan yang kembali menunjukkan kebijaksanaan dan sikap toleran Salahuddin dalam mengelola kemenangan. Wilayah pesisir tertentu tetap dikuasai tentara Salib, tetapi ambisi mereka untuk merebut kembali Yerusalem sepenuhnya gagal. Setelah Richard kembali ke Eropa, Salahuddin menghadapi dunia Islam yang relatif lebih stabil. Meskipun kelelahan perang telah meninggalkan luka mendalam di tubuh dan jiwanya. Tahun-tahun terakhir hidupnya dihabiskan untuk mengurus pemerintahan, memperkuat hukum Islam, membantu fakir miskin, dan membangun madrasah serta rumah sakit. Ironisnya, meskipun ia menguasai wilayah luas dari Mesir hingga Suriah, ketika wafat di Damaskus pada tahun 1193 Masehi, hampir seluruh hartanya telah habis disedekahkan. Konon, tidak cukup harta yang tersisa untuk membiayai pemakamannya sendiri, sehingga kain kafannya pun berasal dari sumbangan. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi banyak pihak di dunia Kristen yang mengenalnya sebagai musuh terhormat. Salahuddin wafat bukan sebagai raja yang tenggelam dalam kemewahan, melainkan sebagai hamba Allah yang mempertanggungjawabkan kekuasaan dengan kerendahan hati. Warisannya tidak hanya berupa wilayah atau dinasti, tetapi teladan kepemimpinan yang adil, berani, dan berperi kemanusiaan. Hingga berabad-abad kemudian, namanya tetap hidup dalam buku sejarah, sastra Barat dan Timur, serta ingatan kolektif umat manusia, sebagai simbol bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada pedang semata,
melainkan pada akhlak, keadilan, dan pengendalian diri di puncak kemenangan. Sepeninggal Salahuddin Al-Ayyubi, dunia Islam memasuki fase baru yang penuh tantangan. Karena figur pemersatu yang selama ini menjadi poros kekuatan telah tiada. Dinasti Ayyubiyah tetap bertahan di Mesir, Suriah, dan wilayah sekitarnya. Namun, tidak satupun penerusnya mampu menyamai karisma, kebijaksanaan, dan keteguhan moral sang pendiri. Wilayah yang dahulu disatukan dengan susah payah, perlahan kembali terpecah oleh kepentingan keluarga dan politik lokal. Sebuah kenyataan pahit yang sering berulang dalam sejarah Islam. Namun, meski kekuasaan politiknya memudar, warisan moral Salahuddin justru semakin menguat. Di dunia Islam, namanya dikenang sebagai mujahid sejati, pemimpin yang menggabungkan keberanian di medan perang dengan kelembutan hati terhadap rakyat dan musuh yang tak lagi mengangkat senjata. Di dunia Barat, para sejarawan dan penulis Kristen abad pertengahan hingga modern, termasuk Dante dan Walter Scott, menggambarkannya sebagai lambang kesatria ideal, sosok langka yang menjunjung kehormatan di tengah perang agama paling brutal dalam sejarah. Hingga hari ini, nama Salahuddin Al-Ayyubi tetap hidup di masjid, sekolah, rumah sakit, jalan, dan bahkan dalam narasi perjuangan modern. Bukan sebagai simbol kebencian, melainkan simbol perlawanan yang bermartabat. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin tidak diukur dari luas wilayah yang ia kuasai, tetapi dari keadilan yang ia tegakkan, penderitaan yang ia ringankan, dan nilai kemanusiaan yang tetap ia jaga bahkan saat berada di puncak kemenangan. Dalam dunia yang terus dilanda konflik dan perebutan kekuasaan, sejarah Salahuddin Al-Ayyubi berdiri sebagai pengingat abadi bahwa iman, kesabaran, dan akhlak dapat mengubah arah sejarah, dan bahwa kemenangan terbesar bukanlah menaklukkan kota atau musuh, melainkan menaklukkan hawa nafsu dan kesombongan diri. Dari Tikrit hingga Yerusalem, dari Medan Hattin hingga ruang sunyi tempat ia menghembuskan napas terakhir, perjalanan Salahuddin bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan cermin bagi masa depan umat manusia.